Ya, pemirsa, kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang terjadi sejak 8 Juli 2022 lalu terus bergulir dan hari ini memasuki sidang tuntutan terdakwa bagi Kuatmaruf dan juga Ricky Rizal. Kuatmaruf dan Ricky Rizal dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Untuk membahas lebih dalam, sudah terhubung bersama kami pemirsa, pakar hukum pidana, ada Bapak Septa Chandra dan kuasa hukum keluarga Yosua, ada Bapak Yonatan Baskoro. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore, Mas Pram. Ya, selamat sore. Sore, Mas Salam Pram, sehat Mas selalu, Sabta. Bapak-bapak. Ini Sore. kita ke Pak Septa Nah, terlebih dulu, Pak Septa. Ini tuntutan 8 tahun penjara bagi Kuatmaruf dari Ricky Rizal. Apakah ini sudah tepat? iya, tentu tepat atau tidaknya sangat subjektif tergantung gitu ya. Kalau bagi keluarga korban ini Mhm, tentu merasa ini tidak adil atau mhm, tidak tepat, mhm, mhm, dirasa sangat ringan sekali. Tapi bagi terdakwa atau keluarga terdakwa tentu tuntutan ringan menjadi hal yang ditunggu-tunggu, diharapkan kan seperti itu. mhm, mhm, Tapi semuanya ketika kita bicara hukum kan itu kembali kepada fakta-fakta persidangan. mhm, mhm, Dan itulah yang menjadi dasar hakim dalam membuat putusan nanti. Yang kedua adalah bahwa tuntutan daripada jaksa penuntut umum ini bukanlah menjadi suatu keharusan bagi majelis hakim untuk memutus sama dengan tuntutan. mhm, Hakim boleh saja menjatuhkan putusan lebih berat gitu ya atau lebih ringan ataupun sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum. mhm, Kan seperti itu. Sehingga kemudian tuntutan ini sekali lagi tidak menjadi akhir. Sangat tergantung sekali dengan keyakinan hakim dalam nantinya ketika membuat putusan. Karena pasal 193 KUHP mengatakan ayat 1, kalau apabila majelis hakim merasa terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan itu dan menjatuhkan pidana terhadap dirinya. Jadi keyakinan itu ada pada majelis hakim, mhm. bukan pada jaksa penuntut umum. Sehingga kemudian apa yang dituntut oleh saudara penuntut umum di dalam tuntutan surat tuntutannya pada hari ini sekali lagi bukanlah akhir dari segala-galanya dan itu tidak menjadi suatu keharusan yang harus diikuti oleh majelis hakim seperti itu, Mas Pram. Oke, kita tahan dulu sebentar Bapak-bapak karena di sambungan telepon juga telah terhubung bersama kami ada kuasa hukum Ricky Rizal. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, Bapak, gimana nih tanggapannya 8 tahun penjara Ricky Rizal akhirnya dituntut oleh JPU? Iya, jangankan saya rasa jaksa juga nggak yakin dengan tuntutannya dia, karena mereka baru tulis tadi tuh Mhm, mhm, di pas pembacaan ya kan, mhm, ketika dibacakan itu masih kosong, dia tulis dulu baru dibacakan mhm, 8 tahun penjara gitu. mhm, Ya kita sih pikir ini lucu ya, maksud saya jaksa bermain-main dengan masa depan seseorang untuk mhm, sesuatu hal yang sebenarnya mereka juga nggak bisa buktikan gitu loh. mhm, mhm, Karena kita melihat sendiri dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa tadi, asumsi-asumsi itu masih banyak muncul keluar gitu loh. mhm. Jadi mereka menjelaskan tuntutan itu tidak berdasarkan fakta persidangan, tapi lebih ke arah asumsi-asumsi dan bukti-bukti yang menurut kita itu hanya sesuatu yang mereka inginkan saja gitu loh, Mhm, yang mereka buat-buat gitu. Itu ya, kita dengar di dakwaan di tuntutan tadi mereka lebih banyak ngomong di Saguling lantai 3 begini lah, tidak ada orang yang menerangkan Saguling lantai 3 itu. Pembicaraan antara Mas Ricky sama Pak Sambo ini tidak ada orang lain saksi kecuali Pak Ricky dan Pak Sambo, yang mana ketika mereka menjelaskan itu tidak ada omongan-omongan sebagaimana yang ditetapkan jaksa. Jadi itu kayak fiksi aja yang diutarakan oleh jaksa tadi mhm, terkait dengan hal-hal putusan itu gitu loh. Jadi tidak sesuai dengan fakta persidangan. Oke, Sebagian kalau besar dari prediksi dari tim kuasa hukum Ricky Rizal sendiri seharusnya dijatuhi hukuman berapa lama atau bahkan bebas sama sekali? bebas lah. Mhm. Kenapa, Mereka Bapak? tidak bisa membuktikan. Mereka Mhm, tidak bisa membuktikan adanya persesuaian pikiran. mhm, Ya kan? Apakah benar Ricky Rizal menginginkan Joshua itu meninggal? mhm, Gitu kan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah benar memang Pak Sambo bilang pada Ricky Rizal bahwa dia memang berniat untuk menembak mati mhm, Joshua? Tidak. Dari keterangan Sambo sendiri sudah dibilang bahwa tidak ada omongan menembak Joshua. Dia cuma tanya kejadian, ya kan? Kalau dia mau klarifikasi, kalau misalnya dia melawan, ya, kamu siap backup saya gak? Kamu berani gak nembak dia? Kan gitu. mhm, mhm, Sesuatu hal yang tidak pasti gitu loh terkait dengan upaya penembakan dari Joshua oleh
Richard itu gitu. Dan yang kedua, dia tidak ada ketika Richard berencana untuk menembak dengan Pak Sambo gitu, sebagaimana keterangan Richard. Jadi tidak benar itu isi dakwaan, lebih banyak fiksi daripada fakta persidangan. Oke, Pak Yuda, selanjutnya apa yang akan dilakukan tim kuasa hukum Ricky Rizal? Oh ya, jelas kita akan mengajukan pledoi ya. Kita akan berikan pembelaan ya kan, baik kuasa hukum ya kan akan mengajukan dari sisi yuridis, dari sisi hukum, maupun Ricky Rizal sendiri juga akan mengajukan pembelaan pribadinya dia gitu kan, terkait dengan apa yang terjadi selama persidangan ini gitu, fakta-fakta apa yang kita berhasil temukan, dan itu akan menjadi pembelaan dari Ricky. Baik. Terkait hal itu. Baik, terima kasih banyak Pak Yuda Ramon selaku kuasa hukum Ricky Rizal. Kami masih menanti bagaimana isi dari pledoi pekan depan. Terima kasih Pak Yuda Ramon. Sama-sama, Mas. Ya, pemirsa, kembali bersama dengan ada Bapak Septa Chandra dan juga Pak Yunana Baskoro. Pak Septa Chandra, kita sambung lagi kembali tadi. Apakah ini sesuai prediksi Anda bahwa 8 tahun penjara untuk kedua terdakwa? Kalau saya memprediksinya justru lebih tinggi, karena saya sejak awal berkeyakinan bahwa tindak pidana pembunuhan berencananya 340-nya terbukti, dan itu pun diamini oleh jaksa penuntut umum. Tapi memang di luar daripada pemikiran secara umum gitu ya, ketika 340-nya terbukti dan mereka ini dianggap turut serta, tentu kalau kita lihat ancamannya kan 20 tahun seumur hidup atau mati. Memang itulah ancaman gitu ya, tetapi sekali lagi tuntutan itu sangat tergantung pada jaksa. Harusnya kalau terbukti dalam perencanaan suatu tindak pidana yang merampas nyawa seseorang ini, saya sih memprediksinya tadi di atas 10 tahun, gitu ya, 12 atau 15 tahun untuk mereka yang turut serta. Tapi untuk saudara FS sendiri tentu lebih berat daripada itu, seperti itu, karena dianggap sebagai intelektual dadernya, seperti itu. Oke, kita ke Pak Yunata Baskoro. Pak Yunata, gimana Pak Yunata nih 8 tahun penjara bagi dua terdakwa, Ricky Rizal maupun Kuat Ma'ruf? Saya sampaikan dulu, apapun itu tuntutannya, apapun itu putusan majelis hakim nanti tidak akan pernah setimpal dengan apa yang dialami oleh anak klien kami. Itu dulu yang kita pegang. Kemudian yang kedua, terkait dengan tuntutan jaksa pada hari ini, saya tidak membantah terkait tuntutan yang menyatakan keterlibatan atau keikutsertaan para terdakwa. Kami tidak membantah itu. Justru kami ingin bertanya, dan kami juga sangat-sangat mempertanyakan, karena kronologis runtutan yang dibacakan di dalam tuntutan itu menurut saya sudah sangat cermat, jelas, dan lengkap. Tetapi bagaimana bisa dengan tuntutan yang sebegitu lengkapnya, tuntutan hukumannya itu hanya 8 tahun. Nah, itu justru yang jadi pertanyaan kami. Karena bagaimana peran Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, sebagaimana yang setelah disampaikan oleh jaksa penuntut umum, menurut saya itu sudah sangat jelas keterlibatannya di dalam pembuktian pasal 340 ini. Tetapi kenapa justru hanya 8 tahun? Tentu kita keluarga ini kalau dihukum 10 tahun, belasan tahun, seumur hidup saja itu juga tidak akan puas, gitu. Apalagi ini yang hanya 8 tahun. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Septa. Memang di dalam hakim memutus nanti tidak selalu bergantung dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Bisa lebih, bisa kurang dari tuntutan yang dibacakan. Tetapi saya meyakini dalam hal ini, jika semua yang disampaikan jaksa penuntut umum diyakini oleh majelis hakim sesuai dengan keterangan para saksi, terdakwa, maupun alat bukti yang ada di dalam persidangan, tentunya di fakta-fakta persidangan, saya justru yakin hukumannya akan lebih dari 8 tahun. Oh, kalau dari tim kuasa hukum, dari keluarga atau almarhum Yosua, prediksinya berapa? Cuma kita jawabnya sesaat lagi. Bapak-bapak, kita tahan sebentar karena kita harus break sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di MC News Now.